Amin. Haleluya. Taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya rindu hidup saya dipakai oleh Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya rindu hidup saya dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, aku akan memperlengkapimu. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun setiap kita berada hari-hari ini, ingat, kita ada di penghujung zaman. Alkitab katakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Selama fokus hidup kita lihat Yesus, selama fokus hidup kita memandang Yesus, engkau tahu sekalipun kau punya masalah, kau punya pergumulan, tapi hidupmu mau dipakai oleh Tuhan. Jangan fokus pada pergumulanmu, jangan fokus kepada masalahmu. Untuk masalah kita, untuk masalah pergumulan saudara dan saya, ada Tuhan yang menyelesaikan bagi saudara dan saya. Tetapi ada pergumulan masalah orang lain di sekitar kita, ada saudara dan saya untuk menguatkan mereka. Itulah anak-anak yang mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Mari ambil Alkitab kita pagi hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama pagi hari ini. Kita sudah ada dalam Keluaran pasal yang ke-34. Keluaran pasal 34 ayatnya yang ke-11. Kemarin kita sudah belajar di ayatnya yang ke-10 ya. Di ayat 10 ada satu kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa kita punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar, perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita. Dan kemarin saya sudah bagikan bahwa kalau kita tahu kita punya Tuhan yang melakukan perkara ajaib, perkara yang dahsyat, perkara yang besar, maka jangan lagi tinggal dalam ketakutan. Jangan lagi tinggal dalam kekhawatiran. Jangan lagi biarkan kekhawatiran dan ketakutan terus mengintimidasi kita, sehingga akhirnya kita stres dan tidak sedikit yang depresi. Karena kita tahu kita masih punya Allah yang dahsyat. Kita masih punya Tuhan yang melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita. Karena itu mujizat masih terjadi sampai hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan yang kemarin tidak sempat mengikuti sharing saya dalam doa pagi online, saya sudah bagikan kembali di dalam YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Bapak Ibu bisa lihat di sana, Bapak Ibu bisa gali kembali sehingga kita terus diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan ya. Karena di sana di YouTube channel saya juga bagikan renungan-renungan singkat untuk menguatkan hati setiap umat Tuhan. Dan jangan lupa, jika engkau merasa diberkati melalui renungan-renungan yang ada, bagikan kembali sehingga berkat yang kita terima, kekuatan yang kita terima, pengharapan yang kita dapati dalam perenungan firman Tuhan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita mau bagikan agar banyak orang juga boleh turut dikuatkan, boleh turut mengalami lawatan Tuhan. Sekalipun kita mungkin belum pernah saling tatap muka, saling jumpa satu dengan yang lain, tapi hidup kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Nah hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Keluaran pasal yang ke-34 di ayatnya yang ke-11 saya mau bagikan ya. Di ayat yang ke-11 dari Keluaran pasal 34. Satu ayat ini saya mau bagikan karena ini saya dapati remanya saudara. Jadi setiap kali saya merenungkan firman Tuhan, saya dapati rema, saya bagikan. Sehingga ini bisa menjadi berkat juga. Berkat yang sama yang saya dapati, saya rindu bagikan. Sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya saya layani dalam doa pagi online ini juga menerima berkat-berkat yang sama yang saya terima. Kita dikuatkan, kita diteguhkan, ya kan, sehingga kita tetap terus mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Keluaran 34 di ayat 11 firman Tuhan bilang begini, tetapi engkau, sama-sama bilang sama saya taruh tangan kanan kita di dada, tetapi saya. Betul firman Tuhan ini ditujukan kepada Musa, tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, firman ini ditujukan juga kepada saudara dan saya. Tetapi engkau, tetapi saya, ya kan, berpeganglah kepada perintah yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Ini bagian saudara dan saya. Ketika firman Tuhan sampaikan kepada Musa, tetapi engkau Musa, hal yang sama disampaikan Tuhan buat saudara dan saya pagi hari ini. Tetapi kita, tetapi saya, tetapi saudara dan saya, tetapi kita berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini.
tugas kita anak-anak Tuhan, tugas kita umat Tuhan adalah berpegang pada perintahnya Tuhan. Apa maksudnya? Taat. Cuman 4 huruf, tetapi nggak gampang untuk dilakukan. Kalau kita mau, Roh Kudus mampukan kita. Roh Kudus tolong kita. Ya, ini bagian kita. Tetapi engkau, kata Tuhan, berpeganglah kepada perintahku. Selanjutnya firman Tuhan katakan begini, ini yang menjadi bagian aku, kata Tuhan. Oh dahsyat. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, kita pegang. Apa itu? Perintah Tuhan. Dengan segala perintahnya kita mau taat. Itu aja. Gak usah pikirin bagaimana Tuhan tolong saya. Gak usah pikirin bagaimana mujizat nanti terjadi. Gak usah pikirin bagaimana cara kerja Tuhan membukakan jalan keluar buat saya. Itu urusan Tuhan. Ketik di kolom komentar, itu urusan Tuhan. Amin. Kerjakan aja apa yang kita mesti harus lakukan. Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah lakukan perintah. Apa yang sudah diperintahkan, lakukan. Maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Apa sih bagian Tuhan, pendeta? Bagian Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa, tidak mampu kita buat. Itu bagian Tuhan. Dia akan kerjakan. Nah, dari satu ayat ini saya dapati, saudara, ini saya mau bagikan buat setiap kita, bahwa ada bagian kita sebagai manusia, ada bagian Tuhan. Bagian kita apa yang bisa kita kerjakan, bagian kita apa yang bisa saya lakukan. Nanti Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa saya lakukan. Nanti Tuhan akan mengerjakan apa yang tidak bisa saya kerjakan. Masalahnya ada banyak dari kita hanya memikirkan bagaimana Tuhan buat kerjaannya. Bagian kita tidak kita kerjakan. Yang kita pikirkan cuma satu. Tuhan, kapan kau buka jalan? Tuhan, kapan kau buat mujizat? Sehingga akhirnya kita terlena dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Sampai kita lupa apa yang harus kita kerjakan. Yakni taat. Ikuti perintah Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan pasal 29 ayat 29 bilang begini, saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ya, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Jadi ada bagian saudara dan saya, ada bagian anak-anak kita sama seperti kita yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Apa yang bisa engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, kerjakan. Nanti berkat itu bagiannya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kerjakan apa yang bisa saya kerjakan. Amin. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Hal-hal yang dinyatakan, sesuatu yang ada di depan kita, itu yang harus kita kerjakan. Coba contohnya lihat Roma 12 ayat 12. Roma pasal 12 ayat 12 bilang begini, saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu bagian siapa? Itu bagian saudara dan saya atau itu bagiannya Tuhan? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Itu bagian siapa? Tentu itu bagian kita. Bagian saya disuruh bersukacita. Bagian saya disuruh sabar. Bagian saya disuruh bertekun. Itu bagian yang mesti kita kerjakan. Itu bagian yang harus kita lakukan.
Bersukacita itu bagian siapa? Bagian saudara dan saya. Sukacita bukan keadaan. Sukacita adalah sebuah keputusan. Saya mau bersukacita sekalipun saya dihianati. Saya mau bersukacita sekalipun suami saya sampai hari ini belum pulang. Saya mau tetap bersukacita sekalipun keadaan ekonomi saya masih digoncang. Saya tetap mau bersukacita sekalipun sampai hari ini saya belum mengalami kesembuhan. Saya tetap mau memutuskan untuk bersukacita. Karena itu keputusan, bukan keadaan. Itu bagian saudara dan saya. Bersukacitalah. Yang kedua apa? Bersabar. Sabar itu bagian saudara dan saya. Kita yang mau sabar. Saya sabar menghadapi masalah ini. Saya sabar menghadapi suami saya. Saya sabar menghadapi istri saya. Untuk dapat kekuatan bisa sabar, itu bagian Tuhan. Nah, bedakan. Kekuatan Tuhan berikan buat kita untuk sabar. Tapi untuk sabar itu bagian kita. Sabar ngadepin suami, sabar ngadepin istri, sabar ngadepin mertua, sabar ngadepin anak, sabar ngadepin doa-doa, sabar melihat doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab. Itu sabar. Dan bertekun, itu bagian kita. Ya. Nah, jadi saya pelajari begini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari-hari ini yang jadi masalah adalah kita hanya memikirkan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Kapan Tuhan buat mujizat, bagaimana Tuhan buat jalan keluar, kapan suami saya dijamah Tuhan. Itu kan pekerjaan Tuhan semua. Itu yang kita pikirkan. Dan itu tadi saya bilang, karena kita terlalu banyak mikirin cara kerja Tuhan, karena kita terlalu banyak mikirin kapan Tuhan buka jalan, kita sampai lupa bagian kita adalah tetap terus taat, tetap terus bertahan, tetap terus sabar, tetap terus bertekun dalam doa. Kita jadi lupa lakuin itu, karena fokus kita hanya kepada pekerjaannya Tuhan. Pekerjaannya Tuhan, kapan Tuhan buat ini, kapan Tuhan buat itu, kapan Tuhan buka jalan, kapan Tuhan. Kita lupa bahwa itu urusan Tuhan. Tuhan gak mungkin lalai. Ketik di kolom komentar, Tuhan tidak mungkin lalai. Iya kan? Ada banyak dari kita mikirinnya pekerjaan Tuhan. Mikirannya kapan Tuhan bagi buat, kapan Tuhan buka jalan. Bagian Petrus adalah tebar jala. Ketika mendapat perintah dari Yesus, tebarkan jalamu. Bagian Tuhan apa? Ngumpulin ikan di bawah. Orang soal seharian sepanjang hari Petrus tebar jala gak dapat kok. Tapi ketika Yesus suruh Petrus mau taat, itu bagian Petrus tebar. Kalau saat itu Petrus gak kerjakan bagiannya, dia gak dapat ikan, saudara. Dia gak dapat ikan. Yesus bilang, Petrus tebarkan jalamu. Petrus komplain sama Tuhan, Guru, sorry ya, yang nelayan saya, Guru kan tukang kayu. Bisa aja kan dia buat seperti itu. Tapi Petrus bilang apa? Sepanjang malam aku sudah menebar jala. Tetapi hari ini karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Dia tebar. Apa yang terjadi? Ikan banyak dia dapati. Bagian Petrus tebar. Bagian Yesus kasih ikan. Jangan mikirin, aduh gimana nanti dapat ikan ya, orang saya udah tebar nggak usah pikirin. Lakukan aja dengan taat. Bagianmu bu, ngampuni suamimu. Bagaimana cara Tuhan ngerubah suamimu, gak usah dipikirin. Bagianmu pak, ampuni istrimu. Bagian Tuhan ngerubah istrimu. Sampai sini ngerti ya saudara ya. Sehingga akhirnya kita gak terlalu fokus kepada bagaimana Tuhan kerjakan ini nanti, bagaimana cara kerja Tuhan. Kalau kita hanya sibuk mikirin bagaimana nanti Tuhan begini, kapan Tuhan buat, kapan Tuhan buka jalan, kita gak akan pernah kerjakan bagian kita. Lakukan aja taat. Bagian Yosua dan bangsa Israel setiap hari kelilingi tembok Yeriko 1 hari 1 kali. Selama 6 hari. Terus aja itu. Dengan berdiam. Bagian Tuhan merobohin tembok Yeriko. Itu kan yang gak bisa dibuat oleh Yosua dan bangsa Israel. Ya. Nah, jadi saya pelajari karena ada bagian-bagian ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ada bagian yang memang perlu kita kerjakan dalam mengiring Tuhan. Ada bagian Tuhan yang nanti akan Tuhan buat dalam kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita ngerti adalah, yang pertama, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya.
Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan. Sudah, nggak usah pikirin Tuhan buat jalannya gimana, Tuhan kapan jawab doa saya, Tuhan bagaimana bisa ngejamah suami saya yang nggak tahu di mana dia berantah di mana, ya kan? Itu nggak usah dipikirin. Itu cara kerja Tuhan. Yang tidak bisa engkau kerjakan, serahkan itu sama Tuhan. Tapi yang bisa engkau kerjakan, lakukan. Jadi yang pertama, karena ada bagian kita, ada bagian yang memang perlu kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan, maka yang pertama kerjakan, lakukan apa yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Yang kedua, karena ada bagian yang memang perlu kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan, jangan lagi atau stop mulai memikirkan apa yang menjadi kerjaan Tuhan, apa yang menjadi tugasnya Tuhan. Itu biarlah Tuhan yang urus kok. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah lalai, Tuhan gak pernah terlambat. Jangan mikirin itu. Kalau kita mikirin itu, kita habis waktu sampai kita lupa kalau kita mesti taat. Udah, lakukan aja apa yang bisa engkau kerjakan. Lakukan aja apa yang bisa engkau buat. Ya, kerjakan. Kalau Tuhan Yesus suruh bilang mengampuni, mengampuni aja. Gak usah mikirin, tapi pendeta, aduh sakit hati saya, terlalu pedih hati saya. Ya lu mau menerima berkat gak? Lu mau terima pemulihan gak? Kalau gak mau ya gak apa-apa. Kan Tuhan gak paksa. Dampak dari ketaatan akan ada dampak apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan bilang sama Musa, lakukan, pegang perintahku, maka aku akan menghalau bangsa-bangsa ini dari depanmu. Ketika engkau memegang perintah Tuhan, Tuhan kerjakan bagiannya. Tapi ketika mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, maka Tuhan tidak akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Sesimpel itu. Engkau mau melihat pekerjaan Tuhan nyatakan dalam hidupmu? Yang mau ketik di kolom komentar, saya mau. Engkau mau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib dinyatakan dalam hidupmu? Yang mau ketik mau. Kalau engkau mau, lakukan bagianmu. Jangan pusingin bagian Tuhan. Untuk ngerubah suamimu itu bagian Tuhan. Bagianmu mengampuni. Bagianmu jadi seperti istri yang tetap tunduk sekalipun dia suamimu kepala batu. Lakukan aja. Oh tapi udah gak usah pakai tapi lah. Just do it. Lakukan apa yang menjadi kebenaran firman. Kan firman Tuhan udah ada di dalam hidup kita nih. Kita pegang. Ya udah lakukan itu saudara. Itu aja yang kita kerjakan. Ketika kita kerjakan bagian kita, kau gak usah pikirin apa yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Pasti kau akan lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Yang penting tugas kita, saya buat lakukan bagian saya. Saya harus sabar, saya harus bertekun dalam doa, saya harus tetap melayani Tuhan. Sekalipun air mata saya bercucuran, saya tetap harus maju. Karena firman Tuhan katakan orang yang berjalan maju sambil mencucurkan air mata sambil menabur benih, ia akan menuai dengan sorak-sorai. Bagian saya kerjakan, lakukan bagian saya percaya. Automatically Tuhan akan kerjakan apa yang menjadi bagiannya. Gak usah pusingin bagian Tuhan. Ya, jadi yang pertama, karena ada bagian yang memang perlu kita kerjakan dalam mengiring Tuhan, maka kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, jangan mikirin lagi apa yang menjadi karyanya Tuhan. Jangan mikirin kerjanya Tuhan. Oh nanti Tuhan kapan ya buat mujizat? Nggak usah pikirin. Yang pertama, Tuhan nggak pernah lalai. Yang kedua, Tuhan nggak pernah terlambat. Yang tiga, Tuhan tidak pernah kecepatan. Dan empat, Tuhan nggak pernah lupa untuk buat sesuatu dalam hidup. Yang penting tugas kita, lakukan bagian kita. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, karena ada bagian yang memang perlu kita kerjakan dalam mengiring Tuhan, maka ingat ini saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, selalu disediakan Tuhan jalan keluar. Selalu disediakan Tuhan jalan keluar. Karena itu, karena setiap masalah ada jalan keluar, karena setiap pergumulan ada jalan keluar, karena itu jangan pikirin jalan keluar dari Tuhan. Lakukan aja bagianmu. Ada banyak dari kita anak-anak Tuhan gagal fokus. Yang kita pikirin bagaimana Tuhan buka jalan. Yang kita pikirin ada nggak jalan keluar. Itu udah satu paket. Kalau Tuhan izinkan ada masalah, ada paket ya satu lagi namanya jalan keluar. Janjinya jelas, 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya.
Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, setiap masalah yang saya hadapi, ada jalan keluar bersama Tuhan. Amin. Karena itu engkau gak usah fokus sama jalan keluarnya. Itu udah ada, gak usah fokus. Fokuslah kepada apa yang harus saya lakukan menghadapi masalah ini. Saya harus andalkan Tuhan, saya harus bertekun dalam doa, saya harus tetap sabar. Itu bagian-bagian kita. Ketika engkau melakukan hal itu, engkau akan melihat bahwa sungguh ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagimu. Ya, ingat dalam hidup ini ada dua hal. Ada hal yang harus kita kerjakan, lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan ada apa yang menjadi bagiannya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, jangan pikirin apa yang akan Tuhan kerjakan. Itu bagiannya. Pikirkanlah apa yang bisa saya buat Tuhan. Apa yang harus saya kerjakan dalam saya menghadapi masalah ini. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dalam hidup ini ada yang menjadi bagian kami untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan. Karena kami tahu bagian kami ketika kami taat, ketika kami setia, ketika kami melakukan, maka ada bagian Tuhan dengan cara-cara Tuhan yang ajaib yang akan mengerjakan dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah kami mengerti. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus kepada apa yang Tuhan akan kerjakan. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya fokus kepada kapan Tuhan buka jalan dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami lupa apa yang harus kami lakukan. Sehingga akhirnya kami lalai dengan apa yang harus kami kerjakan dalam setiap ketaatan kami. Hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga firman termaterai dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan pagi hari ini. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang belajar taat. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap melakukan apa yang menjadi perintah-perintahnya Tuhan. Sehingga sungguh kami melihat dampak dari kami melakukan perintah Tuhan adalah apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Dengan cara-cara Tuhan yang tidak pernah kami paham. Dan kami percaya sampai hari ini mujizat masih akan terjadi dalam hidup kami. Bapak, terima kasih buat sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati hamba, dan hamba bagikan pagi hari ini buat setiap umat Tuhan. Hamba percaya firman termaterai dalam kehidupan kami, sehingga langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, buat setiap pokok-pokok doa kami pagi hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang setiap umat Tuhan yang hari-hari ini berdoa buat rumah tangga mereka, Tuhan, hamba berdoa menyerahkan rumah tangga umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah campur tangan dalam rumah tangga mereka yang hari-hari ini mungkin rumah tangganya sedang tergoncang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka sungguh melihat karya Tuhan. Mereka sungguh melihat campur tangan Tuhan dinyatakan atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa, jamah setiap suami-suami, jamah setiap istri-istri yang ada, sehingga hati setiap suami-suami, istri-istri kembali kepada Tuhan Yesus, dipulihkan, sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan ada saling mengasihi, ada saling menghargai, ada saling mencintai satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Berkat-Mu ada atas setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Berkati ya Tuhan. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat yang sakit. Karena hamba percaya firman-Mu katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Engkau yang percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Engkau yang percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini percaya bahwa dalam nama Yesus ada mujizat. Ada anak-anak Tuhan yang pagi hari ini percaya bahwa dalam nama Yesus dan bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka, dan mereka meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa sesuai dengan apa yang mereka imani jadi bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, mujizat Allah masih tetap dinyatakan sampai hari ini. Terima dengan iman, engkau sembuh, engkau sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini juga hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan
Yang hari-hari ini ekonomi mereka sedang tergoncang, usaha mereka sedang tergoncang. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Karena sampai hari ini hamba percaya singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Sehingga tergenapi firman Tuhan bahwa anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Itu yang akan digenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan mereka yang hari-hari ini sedang berdoa agar terjadi rekonsiliasi, pemulihan ekonomi mereka, pemulihan pekerjaan usaha mereka, hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat terjadi bagi mereka. Mereka lihat terobosan, mereka lihat pemulihan terjadi atas ekonomi mereka, atas keuangan mereka, dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang terikat kutuk utang piutang, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Terlepas, Tuhan pulihkan, beri mereka hikmat dalam mengatur keuangan, sehingga mereka menyadari bahwa Tuhan, Engkau Allah yang memelihara hari-hari hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Hamba menyerahkan juga setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini rindu akan adanya lahirnya rekonsiliasi, hubungan terjadi antara anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, antara adik dengan kakak, yang mungkin hari-hari ini hubungannya sedang rusak. Tapi di antara mereka anak-anak Tuhan rindu agar Tuhan terjadi pemulihan dalam hubungan mereka, keluarga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi pemulihan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan kembalikan hati yang mengasihi sesama mereka ya Tuhan. Sehingga anak dengan orang tua terjadi rekonsiliasi, pemulihan terjadi. Adik dengan kakak terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus, dipulihkan. Bahkan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu dipulihkan dalam nama Yesus. Jamah setiap hati ya Tuhan. Kami sadar, kami pegang firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan akan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka ya Tuhan. Kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa pagi hari ini buat setiap anak-anak Tuhan yang memerlukan dan mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, kami satukan hati kami biar mujizat terjadi bagi mereka. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka, maka sungguh mereka lihat campur tangan Tuhan dinyatakan. Dibukakan lapangan-lapangan pekerjaan atas mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini suami istri yang memiliki kerinduan untuk hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka, Tuhan kami satukan hati kami berdoa. Kami mengerti dan kami tahu bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa memohon anugerah-Mu bagi setiap pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa agar hadirnya, dipercayakannya keturunan ilahi dalam rumah tangga mereka. Hamba-Mu berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Dibukakan kandungan setiap istri-istri yang ada. Diberkatilah kesehatan reproduksi mereka. Segala kutuk-kutuk keturunan kami patahkan dalam nama Yesus. Biar kasih karunia Tuhan ada bagi mereka. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Bapa. Kami teringat juga buat orang-orang muda yang hari ini pagi ini bergabung dalam doa pagi ya Tuhan. Bapa berkati setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bersatu bersama-sama dalam doa pagi online. Di rumah mereka masing-masing. Dari tempat ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Diberkatilah masa muda mereka. Selama hidup mereka orang-orang muda ini takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, berjalan dalam kekudusan. Maka sungguh tergenapi firman Tuhan, Kau yang akan angkat masa muda mereka menjadi seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Sebab Tuhan daripada mula berkat masa muda itu. Karena itu hamba berdoa memberkati orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Diberkatilah masa mudamu, diberkatilah hari depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah calon pasangan hidupmu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan mereka anak-anak Tuhan boleh menjadi terang. Mereka boleh menjadi saksi. Di tengah-tengah pergaulan mereka,
nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan jauhkan mereka dari setiap niat rancangan orang jahat. Jauhkan mereka dari setiap pergaulan yang buruk. Beri mereka hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang tidak kompromi terhadap kegelapan, tetapi hati yang tetap tinggal dalam kekudusan Tuhan. Tuhan taruh dalam hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup, sedang mencari pasangan hidup, jika itu adalah dirimu orang muda, taruh tangan kananmu di dada. Saya percaya orang muda dengar baik. Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat hidupmu. Jangan takut, jangan ragu. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat setiap orang-orang muda yang mencari pasangan hidup. Bapa, hamba ucapkan berkat buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini berdoa agar dapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada, tanda mereka percaya hidup mereka milik Tuhan. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan yang akan mengirimkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, dan mengasihi, menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online, menyaksikan doa pagi online, namun mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus jamah hati mereka. Biarlah kegentaran akan nama Tuhan Yesus Tuhan taruh dalam hati mereka, sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu ada atas kota di mana kami tinggal. Kami ucapkan berkat, kota kami damai, kota kami aman, kota kami dijaga Tuhan. Diberkatilah kota kami. Pemimpin-pemimpin kota diberkati Tuhan dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Kalau ada di kota-kota di mana kami tinggal, ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan Yesus sulit beribadah, dari tempat ini kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga oknum-oknum tersebut mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa. Mereka datang kepada Yesus, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga bangsa kami Tuhan, Indonesia selamatkan ya Allah. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia dijaga Tuhan. Indonesia ekonominya bertumbuh, ekonominya kuat. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW, kami doa dalam nama Yesus, biar diberkatilah dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Tuhan campur tangan dalam mereka memimpin. Tuhan ambil bagian di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang menyingkapkan atas bangsa ini setiap oknum-oknum yang tidak berkenan di hati Tuhan, sehingga ada kuasa, ada lawatan Tuhan, pertobatan terjadi besar-besaran atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan. Secara khusus kami berdoa, rencana 2024 akan ada pemilihan umum. Berkati ya Tuhan mereka yang akan bekerja, baik KPU, KPUD, Bawaslu daerah, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan adil, mereka bekerja dengan jujur. Tuhan campur tangan, biar keadaan aman, keadaan kondusif. Tuhanlah yang memberkati rencana ini. Terima kasih Bapa. Bapa berkati juga setiap kami umat Tuhan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah hidup kami yang akan bekerja, kami yang akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan di hari ini, sehingga berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun dalam kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah naikkan pokok-pokok doa kita. Kita percaya, kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Stop pikirin bagaimana cara Tuhan akan buat ini, bagaimana Tuhan akan buat itu. Nggak usah pikirin, Tuhan tahu yang terbaik. Yang perlu kita pikirkan adalah saya harus tetap terus taat. Saya harus tetap kerjakan apa yang menjadi bagian saya. Karena dampak dari apa yang kau kerjakan sebagai sebuah ketaatan, maka dampak yang kau akan melihat
apa yang akan Tuhan buat dalam hidupmu. Kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Sehingga renungan-renungan singkat yang boleh memberkati bisa tetap terus saudara nikmati setiap harinya ya. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.